Rina, sedang apa kamu? Ah, maaf Om. Saya kira Om sudah tidur. Aku memang sudah tidur. Kenapa kamu ada di kamarku? Tadi, saya mau ambil minum, lalu lihat pintu kamar Om terbuka. Tetap saja kamu tidak boleh masuk. Cepat keluar. Iya, Om. Tapi, kenapa? Saya. Kaget sekali. Kaget kenapa? Itu. Punya Om. Kok bisa? Besar sekali ya. Rina. Maaf Om. Saya hanya takjub. Di usia Om yang sekarang, masih bisa begitu. Kamu ini bicara apa? Jujur saya, Om. Malam itu, hanya dengan satu tatapan dari celah pintu yang sedikit terbuka, semua batas yang telah kubangun selama 50 tahun hidupku runtuh seketika. Namaku Bima, usia 56 tahun. Aku memiliki sebuah biro arsitek kecil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Bersama 5 orang staf, aku menjalani hari-hariku dengan merancang rumah tinggal. 3 tahun yang lalu, istriku meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang begitu tiba-tiba. Sejak saat itu, aku tinggal berdua saja dengan putriku, Sari. Apakah aku merasa kesepian? Tentu saja, tapi aku tidak pernah menunjukkannya, terutama di depan putriku. Aku selalu berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura kuat. Aku menenggelamkan diriku dalam pekerjaan, menggambar denah, mengawasi proyek di lapangan, bertemu dengan klien. Dengan begitu, waktu terasa berlalu lebih cepat. Selama 3 tahun, begitulah caraku bertahan. Hingga hari itu, segalanya berubah. Ayah, apa Rina boleh menginap di rumah untuk beberapa hari? Tanya Sari dari seberang telepon. Aku ragu sejenak. Asramanya sedang direnovasi. Yah, dia tidak punya tempat tujuan. Kalau mau cari kos, waktunya terlalu singkat. Hanya sekitar 2 minggu. 2 minggu? Iya, dia sahabatku ya. Tapi kalau ayah tidak suka, tidak apa-apa. Suara putriku terdengar penuh permohonan. Aku menghela napas. Baiklah, suruh saja dia datang. Terima kasih, ayah. Setelah telepon ditutup, hatiku terasa tidak nyaman. Selama 3 tahun rumah ini hanya dihuni olehku dan Sari. Menerima kehadiran orang asing rasanya aneh. Malam itu, Sari datang bersama temannya. Ayah, kenalkan, ini sahabatku Rina. Selamat malam, Om. Maaf jadi merepotkan, katanya sambil tersenyum cerah. Rambutnya hitam panjang, tergerai indah. Ia terlihat sangat sopan. Usianya 21 tahun, setahun lebih muda dari Sari. Tidak apa-apa, anggap saja rumah sendiri, jawabku singkat. Lalu segera masuk ke ruang kerjaku. Entah kenapa, aku tidak ingin berlama-lama di hadapannya. Fakta bahwa ada seorang gadis muda di rumah ini membuatku merasa sedikit gugup. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Aku bisa mendengar suara tawa dari ruang tamu, tempat Sari dan Rina menonton film. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, tapi perhatianku terus teralihkan. Suara tawa Rina yang jernih bercampur dengan suara putriku. Sudah lama sekali rumah ini tidak terasa sehidup ini. Baru saat itulah aku sadar betapa sunyinya rumah ini sejak kepergian istriku. Sekitar pukul 11 malam, saat aku keluar kamar untuk ke toilet, aku berpapasan dengannya di lorong. Ah, maaf Om, saya mau ambil minum. Ia hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Pakaian yang wajar untuk malam hari yang gerah. Tapi entah kenapa aku jadi bingung harus melihat ke arah mana. Aku membuang muka dan berjalan melewatinya. Om, panggilnya dari belakang. Terima kasih banyak ya. Berkat Om, saya jadi bisa tinggal dengan nyaman. Bukan apa-apa, kamu kan teman Sari. Mbak Sari orang yang sangat baik. Om juga, katanya sambil tersenyum. Senyum yang begitu tulus. Aku hanya bisa mengangguk canggung dan masuk ke toilet. Baru setelah menutup pintu, aku bisa bernapas dengan lega. Jantungku berdebar. Aneh sekali. Dia hanya gadis kecil seumuran putriku. Keesokan paginya, saat aku duduk di meja makan, Rina menyodorkan secangkir kopi. Om suka kopi, kan? Ini saya buatkan. Terima kasih. Tidak pakai gula, kan? Kata Mbak Sari. Ayah hanya minum kopi hitam. Anak yang perhatian sekali. Aku menyesap kopi itu. Enak. Syukurlah. Kalau Om suka, besok saya buatkan lagi setiap hari. Ia tersenyum lebar. Putriku, Sari, yang melihat interaksi kami, ikut tersenyum. Ayah,
Rina baik sekali kan? Iya, jawabku singkat sambil membuka koran, mencoba menyembunyikan wajahku. Senyumnya, entah kenapa terus terbayang. Malam harinya, aku pulang terlambat. Ruang tamu sudah gelap, hanya ada cahaya samar dari kamar Sari. Saat aku hendak masuk ke kamarku, pintu kamar mandi terbuka. Rina keluar dari sana. Aroma sampo yang segar menguar dari rambutnya yang basah. Om baru pulang? Iya. Kamu belum tidur? Belum, Om. Tadi habis keramas. Om sudah makan? Sudah. Kalau begitu, selamat istirahat ya, Om. Aku bergegas masuk ke kamarku. Jantungku kembali berdebar kencang. Ada apa denganku ini? Hanya percakapan biasa. Tapi kenapa hatiku begitu bergejolak? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku terus membalikkan badan, merasa gelisah. Kenapa aku jadi begini hanya karena seorang gadis kecil? Teman putriku sendiri? Beberapa hari kemudian, Sari memberitahu bahwa ia akan pergi berlibur ke Bali bersama teman-temannya selama 4 hari. Rina di rumah saja ya. Dia ada kerja paruh waktu jadi tidak bisa ikut. Tidak apa-apa kan? Aku ragu. Tinggal berdua saja di rumah dengan seorang gadis muda? Rasanya tidak pantas. Tapi akhirnya aku mengiyakan. Sejak Sari pergi, udara di rumah terasa berbeda. Hanya ada kami berdua. Keheningan di antara kami terasa begitu berat. Saat makan malam, Rina mencoba memulai percakapan. Tapi aku hanya menjawab seperlunya. Pekerjaan di kantor berat ya, Om? Tidak juga. Wajahnya terlihat sedikit kecewa. Aku segera masuk ke kamarku setelah makan. Aku tidak tahu kenapa aku jadi begini. Bukan tidak nyaman, tapi ada ketegangan yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, cuaca sangat panas. Aku melepas kausku dan berbaring di depan kipas angin. Tapi aku tak bisa tidur. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu kamarku terbuka sangat pelan. Aku pura-pura tidur, memejamkan mata. Aku tahu itu Rina. Suara langkah kakinya yang tanpa alas terdengar mendekat, lalu berhenti di samping ranjangku. Sedang apa dia? Jantungku berdebar liar. Hening. Aku hanya bisa mendengar deru napasnya. Lalu, aku mendengar sebuah desahan yang sangat pelan. Wah, aku tahu ia sedang menatapku. Wajahku terasa panas. Aku bingung, tak tahu harus berbuat apa. Beberapa saat kemudian, ia berbalik dan keluar dari kamar. Aku membuka mata, terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang ia lihat? Keesokan paginya, suasana di meja makan menjadi semakin canggung. Rina tak berani menatap mataku. Pipinya terlihat sedikit merona. Apakah ia teringat kejadian semalam? Malam harinya, aku pulang lebih awal. Aku melihatnya sedang duduk sendirian di sofa. Om, sudah pulang? Iya. Om sudah makan? Belum. Kalau begitu, kita makan bareng ya. Saya belum makan juga. Kami memesan ayam goreng. Suasananya sedikit aneh. Om, kalau hidup sendirian, apa tidak kesepian? Tanyanya tiba-tiba. Kata Mbak Sari, sejak tante meninggal, Om selalu sendiri. Begitulah. Apa Om tidak berniat menikah lagi? Entahlah. Belum terpikirkan. Kenapa? Om kan masih muda dan gagah. Ia tersenyum. Aku salah tingkah. Mbak Sari mirip ibunya ya, Om? Iya, sangat mirip. Pasti cantik sekali ya, tante dulu. Ia kemudian menatapku lekat. Pasti berat ya, Om. Hidup sendirian. Tatapannya berbeda. Bukan sekadar rasa iba. Ada sesuatu yang lebih dalam. Aku bangkit dari kursi. Sudah kenyang. Masuk dulu ya. Di dalam kamarku. Aku tak bisa tenang. Tatapan matanya terus terbayang. Aku sadar. Aku mulai goyah. Aku tertarik pada teman putriku. Seorang gadis berusia 21 tahun. Malam berikutnya, aku sengaja pulang larut. Tapi saat membuka pintu, aku melihatnya tertidur di sofa karena kepanasan, menungguiku. Wajahnya yang damai terlihat begitu polos. Aku membangunkannya dan menyuruhnya pindah ke kamar tamu yang ber-AC. Om, panggilnya saat aku hendak pergi. Om, kenapa menghindariku? Tidak. Bohong. Apa saya sudah melakukan kesalahan? Bukan begitu. Ia mendekat. Lalu kenapa? Aroma sampo dari rambutnya kembali tercium. Hanya lelah karena pekerjaan. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Baiklah, selamat istirahat, Om. Malam itu, aku kembali tak bisa tidur. Wajahnya, aromanya,
Tatapannya, semua itu menghantuiku. Keesokan harinya, cuaca semakin panas. Aku meneleponnya dari kantor. AC di rumah sepertinya rusak. Nanti Om panggilkan tukang servis ya. Tidak usah Om. Saya bisa pakai kipas angin. Jangan. Nanti kamu sakit. Sore itu aku pulang lebih awal. Rumah terasa seperti sauna. Aku melihatnya terbaring lemas di sofa. Wajahnya pucat dan berkeringat. Ia demam karena kepanasan. Aku menggendongnya ke kamar tamu, mengompres dahinya dengan air dingin. Maaf Om, jadi merepotkan, katanya lemah. Sudah, istirahat saja. Saat aku hendak pergi, ia memanggilku. Om orang yang sangat baik. Malam itu, setelah ia merasa lebih baik, ia bertanya lagi. Om, kalau sedang kesepian, biasanya Om lakukan apa? Hanya menahannya. Apa itu mudah? Tidak. Saya juga, bisiknya. Kalau saya kesepian, rasanya sulit sekali untuk menahannya. Om, saya ada di sini kan? Saya bisa menemani Om. Jantungku berdebar. Apa maksud ucapannya? Malam itu, aku kembali terjaga hingga larut. Sekitar pukul 2 dini hari saat aku hendak ke dapur, aku melihat cahaya dari kamarnya. Pintunya sedikit terbuka, dan aku melihatnya. Ia sedang menatapku. Mata kami bertemu. Ia bangkit dan membuka pintu. Om, belum tidur? Belum, kamu juga. Om, boleh masuk? Satu kalimat itu mengubah segalanya. Aku masuk ke dalam kamarnya. Kami duduk berdampingan di tepi ranjang. Om, apa saya aneh? Bisiknya. Merasakan hal seperti ini pada Om? Jantungku berdebar liar. Aku tahu ini salah. Om itu ayahnya Mbak Sari. Tapi, aku tidak bisa menahannya. Rina, Om juga merasakannya, kan? Malam itu, saat Om memelukku. Aku tahu, aku tak bisa menyangkalnya lagi. Kita tidak boleh begini, Rina. Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti. Ia menggenggam tanganku. Satu kali saja, Om. Peluk aku. Setelah itu, aku janji tidak akan begini lagi. Aku menyerah. Aku memeluknya. Hangat dan lembut. Hangat sekali, bisiknya. Keesokan paginya, aku terbangun. Aku menyesal, tapi juga tidak. Aku bingung. Om, apa Om menyesal? Tanyanya. Tidak tahu, jawabku jujur. Aku tidak menyesal, katanya. Aku bahagia sekali. Hari itu kami menghabiskan waktu bersama. Aku cuti dari kantor. Kami pergi ke Ancol menikmati angin laut. Aku tidak pernah menyangka akan berkencan seperti ini dengan Om, katanya sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku juga, balasku sambil menggenggam tangannya. Malam itu, saat hujan turun deras, kami kembali bercinta. Om, aku mencintaimu, bisiknya. Itu adalah pengakuan pertamaku. Aku juga Rina. Tapi kami tahu, semua ini akan berakhir. Besok Sari akan pulang. Keesokan harinya, Sari pulang. Suasana kembali normal, setidaknya di permukaan. Tapi setiap kali aku dan Rina berpapasan, ada ketegangan yang tak terucapkan. Seminggu kemudian, Rina pamit. Masa menginapnya telah selesai. Terima kasih banyak ya Om, Mbak Sari, katanya. Sari mengantarnya pulang, rumah kembali sepi. Tapi kesunyian kali ini terasa berbeda. Malam itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Rina. Om, aku sudah sampai. Terima kasih untuk semuanya. Aku membalasnya. Syukurlah. Hati-hati. Om, aku rindu. Aku juga. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku menatap pesan itu lama. Lalu kuketik sebuah balasan. Akhir pekan ini. Nanti Om jemput. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini salah. Tapi aku tak bisa menghentikannya. Aku telah jatuh cinta pada teman putriku. Sebuah cinta terlarang yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Tapi saat ini, aku tidak peduli. Karena bersamanya, aku merasa hidup kembali.